Adik-adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita Makin Asik. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita Makin Asik. La 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 Sanggar Cerita Makin Asik. Apa kabar adik-adik manis? Tentunya baik bukan? Nah, kali ini kakak akan mengajak kalian mendengarkan sebuah kisah yang dipersembahkan oleh Sanggar Cerita. Judulnya Putri dan Kecapi Ajaib. Bentar lagi aku akan tiba di puri tua itu. Wah, jalan di sekitar sini tampak sudah tidak terurus lagi. Banyak rumah-rumah kuno. Seramnya. Aku sudah tiba. Oh, betapa anggun dan megahnya puri itu. Puri ini sudah lama tidak dipergunakan orang. Tapi anehnya, tetap tampak bersih. Dingin sekali. Inikah patung Ratu Negeri Angan-Angan? Cantik dan anggun sekali. Baiklah, aku akan berdoa dengan menyanyikan sebuah lagu. Konon Ratu Peri Indira ini akan mengabulkan doa seorang gadis muda yang tulus ikhlas. Kebetulan di sini ada kecapi. Inilah kisah tentang diriku, seorang gadis desa Piatu. Ku nyanyikan lagu pujian untuk Ratu Negeri Angan-Angan. Dalam puri pemujaanmu di hadapan patung batu ini, ku selalu datang menghiburmu serta membalas jasa budimu. Dengarlah ulunan kecapi yang ku petik sepenuh hati, mengiringi daku bernyanyi di malam kelam sunyi dan sepi. Negeri angan-angan, betapa sedih aku rasakan, harus meninggalkan sang pangeran, suamiku yang gagah dan tampan. Terima kasih, Dorani. Semoga kau selalu berbahagia dan ibumu dapat tenang di alam sana. Siapakah yang berbicara? Akulah Ratu Peri Indira,
Ratu Negeri Angan-Angan, yang berkenan berbicara kepadamu melalui patung ini. Benarkah itu? Jangan takut, Dorani. Aku akan memberimu anugerah sebagai penyanyi pribadiku. Terima kasih, Sri Ratu. Dan ingatlah, kecapi ini sebagai tanda keterikatanmu terhadap diriku. Jangan coba-coba melanggarnya. Selain itu, kau tidak hanya memiliki wajah cantik dan suara merdu, tapi juga rambut panjang, hitam berkilauan, serta harum semerbak bagaikan bunga mawar. Terima kasih, Sri Ratu. Tapi, rahasiakanlah pertemuan kita dari orang lain, bahkan suami maupun orang tuamu. Rambutku sudah terlalu panjang. Sebaiknya aku potong sedikit, lalu kubungkus dengan daun asoka. Harum rambutku masih saja tercium. Baiklah, akan kubuang ke dalam sungai ini. Nah, ayo manis, kita beristirahat dulu di tepi sungai itu. Kurasa perburuan kita kali ini sudah cukup. Segarnya. Hai, apa yang terjepit di celah batu itu? Daun asoka. Aneh, mengapa baunya harum sekali? Nah, coba ku buka lipatannya. Oh, potongan rambut hitam berkilo yang berbau harum bagi bunga mawar. Rambut siapakah ini? Apakah pemiliknya seorang bidadari? Sebaiknya ku bawa pulang saja ke istana. Nah, ayo manis. Randata anakku, beberapa hari ini ayah lihat kau selalu tampak murung. Ada apa sebenarnya? Ayah, hamba ingin menikah dengan wanita pemilik rambut ini, ayah. Oh, di mana dia tinggal, Randata? Tidak tahu, ayah. Saya hanya menemukan potongan rambut ini di sungai. Saya bahkan belum pernah bertemu. Oh. Jadi kau mencintai seorang gadis yang belum pernah kau lihat wajahnya? Sungguh aneh dan lucu. Ya, tapi baiklah. Ayah akan berusaha mencari gadis itu. Patih? Daulat Baginda. Umumkan ke seluruh pelosok negeri bahwa siapapun orangnya yang memiliki potongan rambut ini akan dinikahkan dengan putraku, Pangeran Randata. Siap, Baginda. Nah, bagaimana Randata? Oh, terima kasih, ayah. Adik-adik, maka tidak lama kemudian sayembara itu menyebar ke seluruh pelosok negeri. Dan tentu saja juga sampai ke telinga Dorani, gadis cantik pemilik potongan rambut yang harum dan indah itu. Dorani, kau telah membuat susah Pangeran Randata.
Mengapa kau begitu ceroboh menghanyutkan potongan rambutmu di sungai belakang rumah kita? Hah? Iya, Ayah. Dorani memang bersalah. Aduh. Karena itu sebaiknya Ayah segera menghadap raja. Jadi kau bersedia menikah dengan Pangeran Randata yang tampan itu? Iya. Benar, Ayah. Tapi dengan satu syarat. Dia harus membiarkan aku seorang diri di waktu malam. Mengapa, Dorani? Katakan saja begitu, Ayah. Percayalah, tidak akan ada apa-apa terhadap diriku. Iya, baiklah kalau itu maumu. Seandainya ibumu masih hidup, tentu ia akan sangat berbahagia melihat kau akan menikah dengan putra mahkota negeri ini. Iya, semua itu sudah menjadi kehendak Dewata. Kita patut bersyukur karenanya. Apa? Oh, aneh sekali permintaan anakmu itu, Pak Tua. Ya, entahlah tuanku, hamba juga bingung. Tapi itulah syarat yang dimintanya. Iya. Ya, tapi sudahlah. Kuterima syarat itu demi putraku, Pangeran Randata. Patih? Daulat Baginda. Persiapkanlah pesta yang sangat meriah untuk merayakan pernikahan putra mahkota. Akan segera hamba laksanakan, Baginda. Tidak lama kemudian, dilangsungkanlah pesta pernikahan Pangeran Randata dan Dorani. Mula-mula, pangeran hidup berbahagia karena dapat mempersunting Dorani yang cantik jelita. Tetapi adik-adik, akhirnya dia kecewa. Kecewa akan sikap Dorani selama ini terhadapnya. Mengapa aku begitu cepat menyetujui syarat itu? Mengapa melamun, tuanku? Kau tukang kebun? Iya. Apa yang kau tanam? Hamba sudah tua. Kini hamba hanya bertugas menyelidiki berbagai jenis tanaman. Mungkin tanaman itu baik dimakan, dibuat obat atau wangi-wangian. Tampaknya menarik sekali. Kau tentu menyukai tugas ini, Paman. Anda tampaknya sedang murung, Pangeran. Iya. Kau tahu, Paman. Nasibku ini memang malang. Aku dan permaisuriku tak pernah saling berbicara. Bagaikan dengan orang asing saja. Mengapa begitu, Pangeran? Permaisuriku Dorani tampaknya tidak mencintaiku. Sepanjang hari dia duduk membisu seperti patung sambil menutupi wajahnya. Sedangkan di malam hari, dia bagai lenyap pergi entah kemana. Mungkin tuanku permaisuri mempunyai alasan tertentu. Kalau begitu, terimalah ini, Pangeran. Bungkusan apa ini, Paman? Ini adalah bubuk akar tanaman. Nanti malam tuanku dapat mengikuti kemana perginya Tuan Putri setelah tuanku menaburkan bubuk ini di atas kepala. Karena seketika itu juga tuanku menghilang dari pandangan mata. Terima kasih, Paman. Akan ku coba kehebatan bubuk ajaib ini, Paman. Nah, istriku akan pergi. Kini harus segera kutaburkan bubuk ajaib di kepalaku. Sungguh ajaib adik-adik. Secara tiba-tiba,
Pangeran Randata menghilang dari pandangan mata. Dan kini dengan leluasa, dia mengikuti kemana Dorani pergi malam itu. Dia menuju ke pinggiran kota. Ke lorong-lorong. Ya, ke lorong-lorong aneh yang sudah tua tak terurus. Hai, rupanya istriku itu mengenakan kerudung berlapis-lapis. Dorani memasuki sebuah puri pemujaan. Sambil berjalan masuk, ia melepaskan kerudungnya satu persatu. Dia memasuki sebuah ruangan. Kerudungnya yang terakhir dilepaskan. Cantik sekali wajahnya. Rambutnya hitam tergerai. Harum semerbak. Kau telah datang, Dorani. Sri Ratu telah menunggumu. Semoga saja belum terlalu lama. Mari, ku bantu kau mengenakan pakaian sari dan perhiasan ini. Terima kasih, Dayang. Siapa Dayang itu? Tampaknya bukan manusia biasa. Segalanya begitu aneh. Dari mana Dorani mengenal tempat ini? Hei, dia menuju ke ruangan yang tertutup tirai tebal. Nah, sebaiknya ku ikuti. Dorani mengenakan kain yang berkilauan, kalung mutiara, gelang permata dan mahkota mawar. Sungguh luar biasa kecantikannya. Inilah kisah tentang diriku, seorang gadis desa Piatu. Ku nyanyikan lagu pujian untuk ratu negeri angan-angan. Dengarlah alunan kecapi yang ku petik sepenuh hati, mengiringi daku bernyanyi di malam kelam sunyi dan sepi. Oh ratu negeri angan-angan, betapa sedih aku rasakan, harus meninggalkan sang pangeran, suamiku yang gagah dan tampan. Merdu sekali suaranya. Dan kecapinya itu dapat mengalun sendiri. Sungguh ajaib. Dorani menyanyi untuk patung pemujaan Ratu Peri Indira. Ratu negeri angan-angan, negeri kayangan. Terima kasih, Dorani. Hei, patung itu mengeluarkan suara yang bergema ke seluruh ruangan. Apakah itu suara Ratu negeri angan-angan? Sungguh beruntung Dorani. Karena tidak sembarangan orang dapat berhubungan dengannya. Dorani, mengapa tadi tirai itu bergoyang? Apakah engkau mengatakan sesuatu kepada suamimu? Ampun, Sri Ratu. Hamba tidak berani. Apa perkataanmu bisa kupercaya? Percayalah, hamba berkata yang sebenarnya, Sri Ratu. Hamba tidak berbohong. Mungkin saja tirai itu tertiup angin, karena hamba tidak rapat menutupnya. Baiklah, lain kali periksa yang teliti. Kini pakailah cadarmu kembali, Dorani. Terima kasih, Sri Ratu. Sekarang hamba permisi. Dorani sudah pulang. Aku harus segera kembali ke istana. Rupanya hari telah menjelang pagi.
Semalam aku bermimpi, Dorani. Apa kau mau mendengarnya? Aku tahu kau tidak mau berbicara denganku. Baiklah, aku yang akan berbicara. Dalam mimpiku itu, kau berjalan menuju ke sebuah puri tua. Setelah kau berhias di sana, kau bernyanyi untuk Ratu Peri Indira dengan diiringi kecapi ajaib. Dari mana suamiku tahu semua itu? Apakah dia hanya bermimpi? Suaramu merdu sekali dan syair lagumu indah. Setelah selesai bernyanyi, Sri Ratu menegurmu karena beliau melihat tirai yang bergoyang. Mengapa mimpinya begitu tepat? Seolah dia melihat sendiri semua kejadian itu. Kau diam saja, Dorani. Kau selalu menutupi wajahmu. Mungkin kau tidak suka aku berada di sini. Kalau begitu aku pergi dulu. Tapi ingatlah, aku tetap mencintaimu. Aku ingin menolongmu dari kesulitanmu. Maafkan aku, suamiku. Aku tahu kau baik sekali. Tapi aku begitu terikat oleh Ratu Negeri Angan-Angan. Aku harus selalu bernyanyi untuknya setiap malam. Dan aku tidak boleh memberitahukan semua ini kepadamu, suamiku. Kalau tidak, kita akan celaka. Adik-adik, keesokan malamnya, Pangeran Randata kembali mengikuti Dorani tanpa diketahuinya. Dan pada pagi harinya, Pangeran bercerita kepada Dorani seolah-olah semua itu hanyalah mimpi. Bukankah mimpiku itu begitu aneh dan menakjubkan, Dorani? Pangeran Randata, suamiku. Oh, kau mau berbicara denganku, Dorani? Oh, syukurlah. Katakanlah, apakah Kanda hanya bermimpi? Baiklah kukatakan, Dorani, bahwa aku mengikutimu secara diam-diam. Jadi, Kanda berada di sana? Kenapa, Kanda? Karena aku sangat mencintaimu, Dorani. Setiap hari kau duduk membisu, dan malam hari kau pergi entah kemana. Aku khawatir akan keselamatanmu, Dorani. Maafkan hamba, Kanda. Tidak. Aku yang harus minta maaf, Dorani. Karena mengikutimu tanpa izin dan menyalahi janjiku sendiri. Untuk membiarkanmu pergi malam hari. Kanda tidak bersalah. Kanda, bolehkah hamba memohon kepadamu sekali lagi? Apa itu, Dinda? Tinggallah di sini malam ini. Jangan mengikuti Dinda lagi pergi menuju Puri Ratu Negeri Angan-Angan. Baiklah kalau itu maumu. Aku tak akan pergi. Terima kasih, Kanda. Hamba pergi, Kanda. Hati-hati, Dinda. Doaku menyertaimu. Dewata, lindungilah dan tolonglah hambamu agar malam ini terjadi sesuatu yang dapat membebaskanku dari kekuasaan Ratu Negeri Angan-Angan. Dorani, ayo cepat masuk. Hei, tidak biasanya kamu murung seperti hari ini. Aku tidak apa-apa, Dayang. Sekarang, segera persiapkan pakaian sari dan perhiasan-perhiasanku. Baiklah. Kau tampaknya sedang bersedih, Dorani. Apa kau sakit? Tidak,
Tidak, Sri Ratu. Hanya sedikit pusing. Sebentar hamba akan sembuh. Oh ya, maafkan atas keterlambatan hamba. Oh, jangan dipikirkan. Aku senang karena selama ini kau selalu setia kepadaku. Sekarang bernyanyilah. Inilah kisah tentang diriku, seorang gadis desa Piatu. Ku nyanyikan lagu pujian untuk ratu negeri angan-angan. Dengarlah alunan kecapi yang ku petik sepenuh hati, mengiringi daku bernyanyi di malam kelam sunyi dan sepi. Aku bahagia karena kali ini syair lagumu lain dari biasanya. Begitu indah dan menyentuh. Kini aku akan memberimu hadiah. Segala permintaanmu akan kukabulkan. Ayo, katakanlah Dorani. Ampun Sri Ratu, hamba tidak menginginkan apa-apa. Hanya apa, Dorani? Percayalah, aku tidak akan marah kepadamu, walau apapun permintaanmu. Hamba menginginkan kecapi ajaib itu, Sri Ratu. Apa? Berani kau berkata begitu? Mengapa kini sikapmu berubah, ha? Karena hamba mencintai suami hamba lebih daripada segalanya. Bukankah Sri Ratu sudah berjanji untuk... Cukup. Kau sungguh pintar, Dorani. Kau menang. Terimalah kecapi ajaib ini. Dan mulai besok, kau tidak perlu datang kemari. Terima kasih, Sri Ratu. Dengarlah, wahai seluruh alam. Dorani kini telah bebas. Ia kini tak ada hubungannya dengan diriku lagi. Puri ini kembali gelap dan seolah-olah mati. Udara yang semula hangat kini menjadi dingin. Ratu negeri angan-angan telah pergi, juga dayangnya. Kini yang tinggal hanyalah patung pemujaan yang bisu. Suasana benar-benar sepi. Oh ya, aku harus segera membawa kecapi ajaib ini pulang. Suamiku Pangeran Randata pasti sudah lama menunggu. Dinda, tampaknya bahagia pagi ini. Apakah semalam Kanda bermimpi? Tidak, jangankan bermimpi. Memejamkan mata saja tidak bisa. Aku semalam menantimu. Aku cemas. Kanda tidak perlu cemas, karena Ratu Negeri Angan-Angan telah membebaskanku. Kecapi ajaibnya telah kumiliki. Oh, benarkah? Benarkah? Oh, aku bahagia sekali. Aku tak akan pergi lagi. Aku hanya akan menyanyi untukmu, Kanda. Hei, mengapa termenung, Kanda? Ada apa? Kanda hanya berpikir, adakah gadis lain yang pergi ke puri tua itu, lalu setiap malam bernyanyi untuk Ratu Negeri Angan-Angan? Entahlah, mungkin juga setelah Sri Ratu memberi anugerah kepada gadis itu seperti diriku, lalu mengikatnya dengan sesuatu benda, kecapi misalnya, agar dia menyanyi. Sudahlah Dinda. Marilah kita lupakan Ratu Negeri Angan-Angan yang penuh misteri itu. Syukurlah kita kini berkumpul kembali, Kanda. Selamat berpisah.